ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى وطاعة رسوله لعلكم ترحمون. أحييكم بتحية إسلامية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ada salah satu istri Nabi yang bernama Ummu Habibah, atau aslinya adalah namanya Ramlah binti Abu Sufyan, atau dalam sejarah dikenal dengan julukan Ummu Habibah karena anak beliau namanya adalah Habibah, maka disebut dengan Ummu Habibah. Ummu Habibah ini dinikahi Rasulullah secara jarak jauh, sebab pada saat itu terjadi pernikahan. Rasulullah masih di Mekah, sementara Ummu Habibah di Habasah. Habasah itu yang sekarang disebut dengan Afrika, di bawah pemerintahannya Raja Najasyi. Dan saat itu Raja Najasyi lah yang didaulat menjadi wali Rasulullah. Rasulullah yang minta untuk lamar Ummu Habibah. Nah, Ummu Habibah ini Rasulullah bukan suami pertama dari Ummu Habibah, tetapi suami kedua. Suami pertamanya adalah Ubaidullah bin Jahsy. Ubaidullah bin Jahsy ini adalah saudara kandung dari salah satu istri Rasulullah yang bernama Zainab binti Jahsy. Ubaidullah bin Jahsy ini awalnya adalah muslim, mukmin, kemudian hijrah dari Mekah ke Habasah. Jadi hijrah dalam Islam itu ada dua, Mekah ke Habasah, kemudian Mekah Yathrib. Jadi saat Nabi hijrah, kalau disebut Nabi hijrah Mekah ke Madinah, itu kurang tepat, karena waktu itu namanya belum Madinah, tapi masih nama Yathrib. Yathrib itu nama orang, keturunan dari Nabi Nuh, asalnya adalah Yaman. Dari Yaman merantau ke sana, kemudian menetap, kemudian dinamakan daerah itu Yathrib. Nah, setelah Rasulullah hijrah ke sana, diubah menjadi Madinah. Madinah itu satu akar kata dengan din. Din itu agama. Dinul Islam, agama Islam. Apa hubungan Madinah dengan din? Ya, itulah keluar istilah Madani. Jadi sesuatu itu dikatakan Madinah jika berpegang teguh terhadap agama, disebutlah masyarakat Madani. Jadi kalau ada satu tatanan masyarakat kemudian mengesampingkan agama, berarti bukan disebut sebagai masyarakat Madani. Karena unsur utama dari sebuah masyarakat Madani
adalah agama. Agama, din, itu juga satu akar kata dengan dainun. Dainun itu bahasa Indonesianya utang. Jadi bahasa Arabnya utang itu dainun. Maka para ulama mengatakan ad-dinu dainun. Agama itu hakikatnya adalah utang kita kepada Allah. Yang namanya utang itu harus dilunasi. Ada jatuh temponya di utang. Agama ini punya jatuh tempo, Pak. Ada jatuh temponya. Jatuh temponya apa? Itulah azal itu. Kalau hutang ini lunas sebelum jatuh tempo, dikasih bonus oleh Allah, namanya surga. Lah belum lunas tapi sudah jatuh tempo, nanti di akhirat dapat balasan namanya azab. Karena di akhirat hutang nggak bisa dicicil. Dicicilnya di dunia diselesaikan pembayarannya. Karena dunia itu tempat untuk beramal, kalau akhirat tempat untuk dihitungnya amal. Atau istilah lain, dunia itu tempat untuk bercocok tanam amal soleh, akhirat itu tempat untuk memanen amal soleh yang kita tanam di dunia. Jadi ada keterkaitannya semua. Nah, apa yang menarik dari istri Nabi yang bernama Ummu Habibah ini? Ada peristiwa yang disebut dengan perjanjian Hudaybiyah, Sulhul Hudaybiyah namanya. Hudaybiyah itu nama daerah antara Mekah dan Jeddah. Nah, ini informasi baru buat Bapak Ibu sekalian. Menurut Bapak Ibu sekalian, yang disebut tanah haram itu mana? Mekah, Madinah itu yang disebut bukan wilayah, tapi yang disebut dua masjidnya. Maka disebut Khadimul Haramain. Kalau Madinah itu khusus Masjidnya Nabawi. Kalau Mekah Masjidil Haram. Makanya Raja Arab itu disebut Khadimul Haramain. Ketua DKM-nya Abdurrahman As-Sudais yang dulu menjadi imam Masjidil Haram, sekarang juga masih. Tapi naik pangkat menjadi ketua DKM kalau bahasa kita, ketua takmir. Nah, Bapak Ibu sekalian, yang disebut tanah Arab, wabil khusus yang disebut kiblat, itu ukurannya, patokannya adalah Ka'bah. Dari Ka'bah ke arah Padang Arafah itu jaraknya 20 km. Kemudian 24 km dari Ka'bah arah ke Hudaybiyah. Pergabungan 20 km ditambah 24 km inilah yang 42 km yang disebut dengan tanah haram. 24 ditambah 20 menjadi 44 km. Itulah yang disebut dengan tanah haram. Maka ketika umat Islam sholat itu posisinya ada 3. Kalau dia di sekitar Ka'bah, maka fokusnya ke Hajarul Aswad. Kalau dia di sekitar Masjidil Haram sampai ke Madinah, fokusnya adalah Ka'bah secara umum. Kalau dia di luar tanah haram, maka kiblatnya disebut dalam Al-Quran, fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Allah menyebut dengan kata-kata syatra.
Satra itu kalau di Indonesia kan namanya wilayah. Maka kalau ada sholat, orang sholat ada kayu, itu yang dinamakan sutra. Sutra itu wilayah. Dia sholat di sini, sutra kan di depan. Kalau bapak ibu mau lewat, kalau di belakang sutranya, di depan sutranya, itu silakan. Tapi kalau masuk ke wilayah sutranya, itu hukum daratnya halal itu. Dibunuh itu kalau zaman Rasulullah. Tidak boleh lewat depan orang sholat. Makanya disebut dikasih sutra namanya. Itu fungsinya. Ini umpamanya sutra. Kalau lewat di sini ya tidak ada masalah. Yang penting jangan lewat di sutra di dalam sholat. Lewat di sini itu halal daratnya. Tidak boleh itu. Makanya ada yang disebut sutra sebagai pembatas. Nah, 44 km inilah yang disebut dengan Syatra Masjidil Haram. Itu namanya. Itu tambahan saja. Biar kita nggak bingung. Kenapa demikian? Karena sekarang pertanyaan sederhananya kita sholat di subuh salam, memang Bapak tahu ini pas persis menghadap kita. Nah, hanya bisa kita jawab dengan insya Allah. Karena belum ada yang dari meteran dari subuh salam sampai ke Ka'bah. Tapi kenapa kita yakin ini menghadap kiblat? Karena bahasa Al-Qur'annya adalah Syatrul Masjidil Haram, menghadap arah ke sana saja itu sudah masuk ke arah kiblat. Tidak harus persis. Enggak harus persis. Tapi kan ini semuanya perakiraan berdasarkan ilmu pengetahuan yang ada. Tapi kalau persis kan yang bisa persis ya di sholat di sekitar Ka'bah itu kelihatan Ka'bahnya. Atau di Masjidil Haram kelihatan jelas arahnya ke sana. Kalau kita di sini atau di negara-negara lain, maka orang mengatakan Satra itu. Biar kali karena lagi jadi perdebatan, benar nggak sholat menghadap kiblat? Nah, kita kembali kepada Ummu Habibah ini sebagai mukadimah saja. Jadi pembahasannya singkat saja Bapak Ibu sekalian tentang tema kita. Ummu Habibah ini anak dari Abu Sufyan. Ada terjadi namanya Sulhul Hudaybiyah. Sulhul Hudaybiyah itu bahasa lainnya adalah gencatan senjata antara kaum muslimin dengan orang-orang Quraisy, kafir Quraisy. Tapi qadarullah itu kesepakatan gencatan senjata yang disebut Sulhul Hudaybiyah itu 10 tahun nggak boleh ada perang. Tapi qadarullah beberapa waktu kemudian salah satu kabilah yang bekerja sama dengan Quraisy yang disebut Bani Abu Bakar. Bani Abu Bakar itu menyerang salah satu kabilah yang berada di bawah lindungan Islam yang disebut Bani Khuza'ah. Itu diserang. Akhirnya berita ini sampai kepada para besar Quraisy yang ada di Mekah. Mereka ketakutan Rasulullah akan marah. Karena kondisi keadaan saat itu Rasulullah sudah mapan di Madinah. Pengikut Islam sudah banyak, bukan seperti waktu di Mekah. Akhirnya buru-burulah Abu Sufyan ini datang ke Madinah untuk melobi Rasulullah agar jangan sampai perjanjian Hudaybiyah ini batal. Ditemui Rasulullah oleh Abu Sufyan, dicuekin sama Rasulullah, nggak dipedulikan. Akhirnya Abu Sufyan gak habis akal, dia temui putrinya yang juga istri Rasulullah, namanya Ummu Habibah. Subhanallah, disitulah ditunjukkan oleh Ummu Habibah apa yang dikenal dalam Islam dengan istilah izzah, harga diri dan kemuliaan. Begitu Abu Sufyan masuk, mau duduk di atas tikar, kalau bahasa kita lah ya, tikar ambal, karpet, apalah kalau ditarik oleh Ummu Habibah digulung. Abu Sufyan ngomong, apakah saya tidak pantas duduk di atas
tikar ini bahasa kita, atau tikar ini yang gak pantas untuk saya, kata Abu Sufyan. Dijawab oleh Ummu Habibah, kamu yang tidak, tikar ini yang tidak pantas untuk kamu, karena ini adalah tempat duduk Rasulullah, sementara kamu adalah orang kafir, dan orang kafir itu dalam Islam disebut najis. Kafir loh ya, orang kafir. Maka ada kaedahnya hadis Nabi, al-kafiru najasun, orang kafir itu najis. Ini internal loh ya. Ini kaedah agama, bukan menyinggung menyerang siapapun. Jangan dimaknai yang macam-macam, tapi itu konsep agama. Kalau udah agama bilang begitu, ya begitu adanya. Masalah orang lain tidak terima dan urusan yang tidak terima. Ya. Dan itu nggak boleh dipersoalkan karena itu wilayah keyakinan. Kecuali kalau kita paksakan keyakinan itu kepada orang yang berbeda keyakinan, kita baru salah. Atau kita bicara di tempat umum yang orangnya heterogen, ada muslim, ada non-muslim, ada macam-macam, kita nggak boleh ngomong itu. Nah ini kan muslim semua ya, nggak ada agama lainnya. Ya konfirmasi dulu dong, daripada nanti jadi delik kan kita dari musimnya adu mengadu kan. Ya, dikit-dikit dilaporin, dikit-dikit dilaporin kok dikit-dikit gitu ya. Banyak laporin politik kalau gitu kan. Kita maklum saja, tapi kita tidak spesifik ikut-ikutan dalam masalah yang begitu. Ini masalah ajaran agama. Nah, digulung oleh Ummu Habibah. Akhirnya Abu Sufyan jangankan bicara melobi lewat anaknya, begitu nyampe aja sudah diperlakukan begitu, akhirnya pulang, ditinggalkan. Pelajaran apa yang bisa kita petik? Subhanallah, kalau sudah menyangkut kemuliaan dan kesucian agama, tidak pandang bulu siapa, sampai orang tuanya sekalipun dihormati tetap, dilayani tetap, tapi kalau sudah menyangkut kesucian dan kemuliaan agama, tidak ada tawar menawar. Pantunnya cuma satu, very good, very fine. Gak mau ikut cari yang lain. Bukan Islam yang menyesuaikan diri, tapi kita yang menyesuaikan diri dengan ajaran Islam. Karena nggak perlu Islam menyesuaikan diri, karena memang Islam itu sudah sesuai dengan diri setiap manusia. Karena Islam adalah agama fitrah, fitrah manusia, hakikat manusia. Itu pasti tidak bertentangan dengan ajaran Al-Quran, ajaran Islam. Ajaran Islam pun tidak mungkin bertentangan dengan fitrah manusia. Kalau ada pertentangan, yang salah bukan Islamnya, tapi yang salah manusianya. Jadi bukan Islam tidak masuk akal yang benar, akalnya nggak masuk Islam itu yang benar. Ya, jadi bukan Islamnya nggak masuk akal, apa-apa ini ajarannya nggak masuk akal, bukan. Akalnya yang masuk Islam, karena kalau akalnya ikut masuk Islam pasti diterima. Bapak urusan Ustaz ya sama lah dengan akalnya Abu Bakar sama akalnya Abu Jahal. Tinggal pilih saja kita akalnya ikut yang mana itu. Dalam peristiwa Isra dan Mi'raj kan begitu sikap. Ketika orang-orang Mekah menanyakan kepada Abu Jahal tentang peristiwa Isra Mi'raj Nabi yang hanya sepertiga malam, ditempuh dengan perjalanan yang begitu jauh, cuma ditempuh sepertiga malam. Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa naik Sidratul Muntaha, selesai sepertiga malam. Kata orang Mekah ketika nanya kepada Abu Jahal,
gila itu Muhammad, gila itu Muhammad, mereka nggak menyebutnya Nabi. Maka ada ayat Al-Quran yang mengatakan kata-kata orang-orang Quraisy Mekah itu mengatakan Nabi innahu lamajnun, gila ya. Jadi ketika Abu Bakar ditanya tentang itu, malah balik bertanya Abu Bakar, yang mengerjakan siapa? Itu Nabi Muhammad, kata orang-orang Quraisy. Jawaban Abu Bakar, kalau yang melakukan Rasulullah lebih dari itu saya percaya. Jangankan cuma sepertiga malam, 5 menit pun saya percaya kepada Abu Bakar. Jadi kira-kira yang salah itu bukan ajaran tapi akal. Jadi kalau ada yang mengatakan tidak masuk akal, mungkin itu bagian dari akalnya Abu Jahal. Ciri-cirinya akalnya Abu Jahal itu cuma satu, ngakal. Jadi kalau ngakal-ngakalin ya begitu ngakal-ngakalin. Ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, tema kita yang akan disampaikan kepada pengurus adalah tentang 3 pesan Imam Ahmad tentang cara memperlakukan wanita. Imam Ahmad di sini adalah Ahmad bin Muhammad atau lebih dikenal dengan Ahmad bin Hanbal. Maka dikenal dengan istilah mazhab Hanbali. Nama aslinya Ahmad bin Hanbal, bukan orang Arab. Jangan salah, Imam Ahmad bin Hanbal itu bukan orang Arab, tapi orang Turkmenistan, kemudian wafat di Yordania. Jadi subhanallah, ya bukan merendahkan Arab. Banyak ulama-ulama besar itu memang aslinya bukan dari Arab, walaupun sebenarnya keturunan Arab. Contoh Imam Bukhari kan dari Bukhara, tapi bukan itu yang kita bahas. Jadi Imam Ahmad itulah yang mencetus tentang mazhab Hanbali. Ada pesan beliau kepada anak beliau yang bernama Abdullah bin Ahmad, anak dari Ahmad bin Hanbal. Di saat Abdullah menikah, beliau berpesan kepada putranya saat itu, perlakukanlah wanita itu berdasarkan hakikatnya. Kenapa ini kita bahas penting kita bahas malam ini? Satu, mungkin Bapak Ibu punya anak perempuan atau menantu perempuan, atau juga kepada bapak-bapak kita masih diamanahkan istri. Ini bukan berarti berpihak kepada ibu-ibu, tapi membaca bagaimana Islam mengajarkan kepada kita bagaimana memperlakukan kaum wanita. Sebagai catatan, pertama, Islam tidak mengenal istilah wanita lemah. Itu jangan dipakai lagi. Islam tidak pernah mengatakan, dan silahkan dicek dalam ayat dan hadis, tidak ada istilah yang spesifik khusus mengatakan perempuan itu lemah. Yang ada ayatnya adalah khuliqal insan dha'ifa. Manusia secara keseluruhan, baik laki-laki maupun perempuan, itu yang disebut lemah. Kalau spesifik perempuan disebut lemah, tidak. Maka nggak ada istilah perempuan lemah. Kenapa? Karena Islam sendiri mengatakan bahwa al-ummu madrasatul ula, bahwa ibu itu adalah tonggak peradaban, karena dia adalah sekolah pertama bagi anaknya. Seorang ibu sebelum anak masuk TK, SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi, sekolah pertamanya adalah ibunya. Dimulai dari kandungan sampai di saat
disusui, dibesarkan sampai masuk lingkungan sekolah. Sekolah pertamanya adalah ibunya. Maka dalam Islam disebut al-ummu madrasatul ula, bahwa ibu adalah sekolah pertama bagi anak-anaknya. Maka para ulama, khususnya Ibnu Khaldun, yang dikenal sebagai bapak sosiologi, bukan sosialis, yang mencetuskan pertama ilmu sosial dalam Islam. Maka disebut sosiolog pertama dalam Islam itu adalah Ibnu Khaldun, yang mengarang kitab judulnya Al-Muqaddimah. Beliau mengatakan, kalau kita ingin mempersiapkan generasi yang baik ke depan, maka yang pertama harus disiapkan adalah perempuan yang menjadi ibu-ibu yang baik. Maka subhanallah, ini dibahas, diteliti, dipelajari, didalami betul orang-orang yang tidak suka terhadap Islam. Maka kalau Bapak Ibu sekalian membaca bagaimana di Palestina, yang sudah pernah ke sana, alhamdulillah, dan kita juga pernah menjadi relawan di sana. Jadi kalau yang ditangkap, ditembak oleh tentara Israel itu dia pasti kebanyakan perempuan. 1:10 itu. Kalau yang dibunuh 1 laki-laki, perempuan udah 10 itu dibunuh. Kenapa? Karena yang mereka takutkan bukan generasi sekarang, tapi yang mereka takutkan adalah generasi yang lahir dari perempuan, rahim-rahim perempuan, pejuang di Palestina yang kelak akan melahirkan generasi yang luar biasa pada masa-masa yang akan datang. Maka subhanallah, yang ditembak dibunuh pertama itu perempuan, dan itu bukan khas di sana. Semenjak zaman Nabi, bahkan sahabat Nabi sebelum masuk Islam yang namanya Umar bin Khattab sering menjadikan perempuan itu sebagai taruhan. Jadi kalau ada perempuan hamil dijadikan taruhan itu yang dikandung laki-laki apa perempuan, tangkap dibelah itu. Ya kan, Umar bin Khattab terkenal sebagai seorang yang wawa'adal banat. Kalau ada anak perempuan lahir dikubur hidup-hidup kemudian. Karena dulu perempuan itu aib. Maka Islam datang memuliakan perempuan. Maka di mana-mana yang dirusak pertama kali itu adalah perempuan. Ya, termasuk di tengah-tengah masyarakat kita sekarang ini, apa hubungannya oleh motor sama perempuan? Tapi ya perempuan aja yang dijadikan bintang iklan. Apa itu semuanya? Ya perempuan, jarang laki-laki. Jadi rusak secara sistematis. Nah, merusaknya itu kan kalau dulu dikenal dengan istilah 3F. Merusak generasi khususnya perempuan, 3F. F yang pertama itu dirusak dari food. Food itu makanan. Jadi dirusak makanan. Sehingga sekarang banyak ibu rumah tangga yang sudah meninggalkan hakikatnya sebagai ibu rumah tangga. Jadi udah nggak ngasih makan anak dan suami dari olahannya, tapi sudah dari pesanan online. Rasanya sama, sentuhannya berbeda. Dan ini tanda kiamat kata Nabi. Jadi salah satu tanda kiamat itu kata Rasulullah, ketika banyak tuan dilahirkan oleh budaknya. Maksudnya bukan berarti budak melahirkan kemudian jadi tuan. Apa maksud Rasulullah banyak tuan dilahirkan oleh budak? Banyak pembantu yang mengambil posisi istri sebagai istri yang sebenarnya di rumah. Kenapa bisa terjadi demikian? Karena tugas-tugas seorang ibu rumah tangga, seorang istri sudah didelegasikan kepada pembantu.
Maka ketika suaminya nanya, "Bu, baju bapak di mana?" Tanya si bibi. "Piring mana, Bu?" Si bibi. "Sendok?" Bibi. Semuanya si bibi. Itu di kampung saya. Di sini insya Allah titik-titik, silakan diisi masing-masing. Insya Allah isiannya yang baik. Maka Nabi mengatakan banyak tuan dilahirkan oleh pembantunya, yang tadinya pembantu menjadi tuan di rumah itu, karena perannya itu sudah diambil alih peran seorang istri. Nah, maka mohon izin titip-titip pesan kepada ummahat yang namanya pembantu, ya tetap aja jadi pembantu. Namanya pembantu yang bantu-bantu, bukan mengerjakan semuanya. Ya, kalau sudah mengerjakan semuanya, nanti inilah yang disinyalir oleh Rasulullah. Karena yang namanya termasuk masakan. Kalau udah masalah masakan, jangan boleh pembantunya yang masak. Kalau membantu masak boleh, karena sentuhannya itu berbeda. Rasanya bisa sama, tetapi sentuhannya ke batin anak suami itu berbeda. Apa yang dimasak istri dan apa yang dimasak oleh pembantu. Lama-kelamaan nanti hilang rasa punya istri. Yang jadi istri malah jadinya pembantunya. Dikit-dikit yang dipanggil nanti pembantunya. Jangan-jangan di akhirat nanti dipanggil pembantunya. Mungkin jangan-jangan. Itu di kampung saya. Di sini. Gak salah. Gak ada. Kalau udah ngaji insya Allah baik. Yang belum ngaji, ya mudah-mudahan kita mau ngaji. Nah, makanan. Dan itu memang berdasarkan Nabi di dalam hadis dan di dalam ayat pun ditegaskan. Maka perintahnya makanlah yang halal dan tidak cukup halal, tapi juga baik. Maka halalan itu bergandengan terus itu, bukan